Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video ini saya akan menyampaikan materi mengenai pemodelan sistem pada mata kuliah sistem pengaturan. Bentuk model matematik itu merupakan suatu deskripsi yang menggambarkan karakteristik dari sebuah sistem, di mana bentuk model ini merupakan representasi dari hubungan input dan output. Artinya, model matematis ini merupakan sebuah bentuk dari sebuah model sistem secara fisik, ya, baik itu sistem fisik berupa elektrik, mekanik, ataupun mekanik elektronik, ya, mekatronika, dan sistem yang lain. Kemudian agar mempermudah dalam proses analisa, maka mengubah bentuk fisik tersebut dalam bentuk model matematika, di mana bentuk model matematik itu sendiri nanti akan beraneka ragam. Salah satunya bentuk penyajian model matematiknya itu nanti bisa dalam persamaan diferensial untuk sistem yang kontinu, atau berupa persamaan beda untuk sistem yang diskrit, ya, digital. Selain dalam bentuk yang tadi saya sampaikan, bisa juga dalam bentuk transfer function atau fungsi alih. Ini yang sudah saya bahas pada materi sebelumnya. Fungsi alif itu sendiri nanti bisa dalam bentuk domain S, ya, dalam untuk sistem yang kontinu, atau dalam fungsi Z untuk sistem yang diskrit. Selain itu, kedua bentuk tersebut nanti juga bisa dalam bentuk persamaan state, baik yang state sifatnya adalah untuk yang kontinu maupun yang diskrit. Untuk persamaan state biasanya nanti digunakan untuk sistem yang tidak bisa direpresentasikan dalam persamaan fungsi alih, artinya persamaan yang mempunyai input dan output lebih dari satu. Ini untuk persamaan state. Bisa juga dalam bentuk polinomial, ya. Polinomial ini juga bisa dalam domain S untuk sistem yang kontinu, atau dalam domain Q untuk sistem yang diskrit. Dan yang terakhir adalah dalam bentuk diagram, ya, ini yang sudah dibahas pula pada materi sebelumnya. Dalam hal ini adalah diagram blok atau sinyal flow graph, ya, sehingga bentuk-bentuk model matematik yang saya sampaikan ini itu merupakan representasi dari sebuah sistem fisik yang tujuannya adalah untuk mempermudah menganalisa dari suatu sistem, ya. Berarti dengan model matematis ini nanti akan bisa dianalisa karakteristik dari sebuah sistem, ya, tanpa harus menganalisa secara langsung sistem tersebut, tapi cukup dengan menggunakan pendekatan matematika dengan bentuk model matematiknya. Ada 5 bentuk yang telah tadi saya jelaskan. Mekanisme penyelesaian, ya, nanti membutuhkan tools matematis untuk mendapatkan model matematis. Semua bentuk sistem itu biasanya direpresentasikan dalam sebuah persamaan diferensial, ya, domain xt di sini, ya. Kemudian kalau misalkan persamaan diferensial ini diperoleh persamaan secara langsung, dalam hal ini adalah menganalisa
sifat fisik karakteristik secara langsung, ya seperti ini, itu akan sangat sulit sekali ya untuk diperoleh persamaan secara langsung dari model fisik tersebut, kemudian diperoleh persamaan matematisnya, itu akan sangat sulit sekali. Oleh karena itulah nanti akan dilakukan berupa menggunakan tools, dalam hal ini adalah transformasi Laplace. Berarti transformasi Laplace ini sudah dipelajari dalam matematika, mengubah dari domain T persamaan diferensial ini xt menjadi domain pada bidang S. Nah, setelah diubah dalam bidang S, maka nanti akan dilakukan operasi aljabar biasa, pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, setelah diperoleh penyelesaiannya dari melalui operasi aljabar, nanti akan dibalikan kembali pada persamaan kontinu menggunakan inverse transformasi Laplace atau transformasi Laplace balik. Nah, prosesnya seperti ini, sehingga nanti dalam proses membuat atau memperoleh model fisik dari sistem dibutuhkan tools matematis, yaitu menggunakan transformasi Laplace. Ya, model matematik dalam persamaan diferensial, itu biasa disebut PD, seperti itu. Pada model ini itu merupakan merepresentasikan hubungan antara input dengan output yang dapat dituliskan dalam diagram blok sini ya. Inputnya adalah xt, outputnya adalah yt, dan weighting function ya, fungsi pembobotnya adalah f dot t, sehingga dapat ditulis dalam bentuk persamaan yt output sama dengan integral dari 0 ft, di mana ft adalah fungsi dari weighting function ini dikalikan xt min to dt ya, atau nanti dapat diperoleh menjadi yt sama dengan ft dikalikan xt, atau juga dalam bentuk persamaan diskrit dapat pula ditulis dalam bentuk seperti ini ya, dn ya dikalikan d kuadrat dn y per dtn, kemudian ditambah dn min 1 dikalikan dn min 1y per dtn min 1, dan seterusnya sampai nanti koefisiennya akan habis ya, di sini ya, dimana nilai dn itu nanti adalah suku terbesar dari diferensial sampai nanti nilainya d0, dan juga nanti nilai dari cm nya juga akan sama ya. Berarti dalam persamaan diferensial ini, model bentuk persamaan diferensial itu nanti juga tergantung sistem tersebut itu mempunyai orde berapa, nah, orde 2 atau orde lebih. Orde ini koefisiennya nanti seperti apa, berapa. Model matematik dalam bentuk transfer function ini ya juga sudah dibahas sebelumnya dalam materi diagram blok ya, beda dan blok. Transfer function juga merupakan hubungan antara input dan output ya dari sebuah sistem yang berasal dari transformasi Laplace bentuk persamaan diferensial dengan mengasumsikan kondisi awalnya adalah 0. Berarti transfer function itu merupakan pengembangan dari penyederhanaan yang berawal dari persamaan diferensial, kemudian kondisi awalnya dibuat sama dengan 0 ya, secara matematis nanti ditulis dengan dns pangkat n ditambah dn min 1s min n1 dan seterusnya ya. Ini adalah nilai-nilai untuk output, kemudian untuk input cm ya. Ini x adalah input, s adalah output, sehingga bentuk transfer functionnya output per input nanti tinggal dipindah ruas saja ya sini. Ini x nya ke bawah, nah, sehingga ds nya akan dn nya di sini akan ke bawah, sehingga bentuk transfer functionnya adalah seperti ini, dimana nilai s ya, nilai m sama n itu koefisien dari sistem itu sendiri ya, dan yang atas itu namanya numerator, yang bawah itu namanya denominator, dimana nilai m sama n ya, nilai m itu lebih besar daripada
nilai n, berarti koefisien di atas itu harus lebih besar daripada koefisien di bawah, mohon maaf, nilai n itu lebih besar daripada nilai m, sehingga koefisien di bawah nanti lebih besar daripada koefisien yang di atas. Model matematik dalam berbentuk transformasi Laplace ini ya, untuk contohnya misalkan untuk sistem yang kontinu, maka di sini ys sama dengan 1/2s plus 4 dikalikan xs. Di sini s, di sini ada koefisiennya berpangkat 1 aslinya seperti itu. Ya, ini yang sistem yang kontinu. Kemudian yang yz ini dalam bentuk persamaan untuk model diskrit ya, digital, menjadi 1/2z ditambah 4xz ya. Notasi S sama Z itu menunjukkan kalau S itu adalah bentuk untuk Laplace-nya dan Z itu bentuk transformasi Z ya, untuk sistem yang diskrit. Atau dalam bentuk persamaan state ini juga nanti untuk yang kontinu menjadi X dot, ini berarti turunan pertama ya, X dot T sama dengan 3xt plus UT. Ini untuk persamaan state-nya ya. Kemudian untuk outputnya, persamaan outputnya YT sama dengan 4xt ditambah UT. Untuk yang diskrit ini untuk persamaan diskrit, kalau yang kontinu kan X dot ya, dari turunan pertama. Untuk yang diskrit maka menjadi X K plus 1, K plus 1 sama dengan 3xk plus UK. Sama seperti model kontinu, tetapi berhubung karena diskrit ada digital, maka di sini menjadi K plus 1 atau K, simbolnya seperti itu. Nanti di dalam bab terakhir saya sampaikan berkaitan dengan model persamaan state itu seperti apa dalam sebuah sistem fisik. Model matematika dalam bentuk polinomial ini juga sama ya, hubungan antara output dan input. Y sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x plus 2, atau bisa juga Y sama dengan x3 plus 2x kuadrat plus 5x min 1. Dan bentuk-bentuk model matematis yang saya sampaikan tadi itu merupakan representasi dari sebuah sistem, artinya bisa menganalisa dari sistem, mengubahnya dalam bentuk model matematik, sehingga nanti mempermudah dalam proses analisa sistem tersebut mempunyai karakteristik seperti apa. Ya, model matematik itu sendiri dalam mata kuliah ini nanti akan dibahas 3 bagian. Pertama adalah model mekanik, maksudnya adalah ini sistem fisiknya ya, sistem fisik berupa mekanik. Kemudian model matematik untuk sistem elektrik, dan yang kedua adalah gabungan antara mekanik dan elektrik, dalam hal ini adalah mekatronik ya. Nanti contohnya adalah untuk motor DC. Oke, selanjutnya akan dibahas satu persatu dari 3 sistem fisik ini secara lebih jelas. Pertama adalah model matematis untuk sistem mekanik. Ya, pada sistem mekanik untuk mencari persamaan dinamika dari sebuah sistem itu nanti akan banyak menggunakan hukum-hukum yang terdapat di dalam sistem tersebut. Dan untuk sistem mekanik yang paling banyak digunakan itu nanti menggunakan hukum dasarnya, dalam hal ini adalah hukum Newton. Nah, terutama di sini adalah untuk hukum Newton kedua, ya, sigma V sama dengan M dikalikan A. Ya, untuk translasi artinya gerakan secara searah, ya, atau juga menggunakan gerakan rotasi, ya, sigma to sama dengan J dikalikan A, ya, dimana F itu gaya yang bekerja pada massa M, kemudian M itu massa itu sendiri, A itu percepatan benda tersendiri. Sebagaimana dalam hukum Newton ya kedua khususnya disebutkan bahwasanya besarnya gaya-gaya yang terdapat pada sebuah benda yang bergerak, ya, itu nanti akan bernilai dengan massa dikalikan percepatan benda tersebut, yang direpresentasikan dalam matematis sigma V sama dengan M dikalikan A. Berarti nanti F nya banyak ini ya, karena sigma penambahan nanti tergantung dari sistem mekaniknya apa. Atau dalam rotasi ya, sigma to nya itu adalah torsi, berarti nanti torsinya lebih dari 1 dikalikan J itu adalah momen inersia dikalikan
percepatan sudut ya, karena untuk gerakan rotasi itu perubahannya terhadap sudut, maka di sini adalah percepatan sudut. Dalam hal ini adalah disimbolkan dengan alfa. Sistem mekanik misalkan massa, ini untuk translasi ya, translasi perubahan. Misalkan di sini ada sebuah benda bermassa m, kemudian benda tersebut bergerak ya, dikenakan gayanya adalah Ft ya. Perpindahannya itu sejauh x dengan percepatan perpindahannya adalah alfa dan kecepatan v. Maka dengan menggunakan persamaan hukum Newton tadi, sigma v sama dengan n dikali a, di sini sigma f sama dengan m dikalikan a, f nya adalah gayanya cuma satu, yaitu Ft. Maka di sini Ft sama dengan m dikalikan at dalam bentuk kontinu ya. Gayanya cuma satu, yaitu Ft, maka di sini hanya Ft. Ft sama dengan m percepatan itu merupakan perubahan kecepatan persatuan waktu, maka di sini diubah menjadi dvt per dt. Ini ya turunannya dari kecepatan menjadi percepatan ya, sehingga di sini kalau misalkan diubah dalam bentuk posisi x ya, perubahan x tadi menjadi Ft sama dengan m d kuadrat xt dikalikan dt. Ini turunan pertamanya ya, ini turunan keduanya untuk bisa diperoleh nilai jaraknya itu berapa ya, sehingga dari sini bisa diperoleh gayanya dari sebuah perpindahan benda translasi tersebut itu bergantung kepada jarak, waktu, dan percepatan. Kemudian untuk yang rotasi sama ya, rotasi torsinya adalah sejauh to, kemudian momen inersianya adalah j, perpindahan sudut rotasinya adalah theta, kecepatannya adalah omega, percepatannya adalah alfa ya. Sehingga untuk rotasinya to theta sama dengan j dikalikan alfa theta ya. Alfa percepatan juga kalau misalkan ini dibalikan kembali, itu merupakan turunan pertama dari kecepatan omega, di sini omega t per dt. Atau kalau misalkan diturunkan kembali, asal dari sebuah percepatan itu adalah turunan 2 kali d kuadrat theta t per dt kuadrat ya. Ini merupakan bentuk dari sistem model matematis untuk sistem mekanik, baik yang translasi maupun yang rotasi. Selanjutnya adalah untuk sistem bekas ya, mekanik bekas. Translasi ya, bedanya dengan tadi itu di sini ada mekanisme bekas. Pada mekanisme bekas itu pasti terdapat K. K itu adalah konstanta. Konstanta bekas itu berapa? Itu masing-masing bekas berbeda nilai konstantanya. Kemudian perpindahannya sejauh X, gayanya berarti bekas ditarik itu gayanya sebesar F. Maka untuk persamaan dinamika model matematis dari sebuah sistem mekanik khususnya adalah bekas adalah rumus dasarnya dari hukum Newton tadi, sigma V sama dengan M dikalikan A, maka menjadi Ft dikalikan X, Ft sama dengan K dikalikan XT untuk translasi. Untuk rotasi juga sama ya, ini ada konstantanya berupa bekas tapi bekasnya berbentuk rotasi, berarti nanti terdapat nilai torsinya berapa dan sudutnya alfa, theta, theta. Sehingga persamaan dinamiknya dengan menggunakan persamaan sama dari sigma to sama dengan J dikalikan alfa, cuma dikarenakan di sini adalah J nya itu bukan berupa momen inersia tetapi konstanta bekas juga sama, maka di sini nanti nilainya menjadi K, konstanta bekasnya K dikalikan theta T, perubahan theta T nya itu berapa, itu untuk sistem bekas ya. Selanjutnya ini adalah untuk sistem mekanik berupa roda gigi ya. Roda gigi berarti ini roda gigi maksudnya adalah ada roda gigi 1 dengan jumlah roda giginya adalah N1 ya, terhubung dengan roda gigi kedua, jumlah roda giginya adalah N2. Sehingga kalau misalkan diputar ya, di sini roda gigi N1 sini itu mempunyai torsi T1 dan juga mempunyai momen inersia
J1 dan juga kecepatan sudut omega 1. Ya, simbolnya seperti itu. Jika N1 roda gigi ini diputar, maka untuk roda gigi kedua juga akan ikut berputar. Oleh karena itulah juga nanti untuk roda gigi kedua itu juga punya J2, momen inersia J2, punya torsi T2 dan punya kecepatan sudut omega 2. Hubungannya antara roda gigi dengan roda gigi 1 dengan roda gigi 2 yang terhubung seperti ini seperti apa? Maka nanti di sini ya hubungannya adalah omega 2 per omega 1, berarti kecepatan sudut roda gigi kedua dibanding roda gigi pertama sama dengan nilai dari N1 per N2. N itu adalah jumlah roda giginya. Roda gigi di sini berapa? Per roda gigi di N2 itu berapa? Atau juga kalau misalkan mau dibandingkan dengan panjang jari-jari dari masing roda gigi juga bisa, yaitu adalah R1 per R2. Dari persamaan ini maka bisa diperoleh ya, jikalau misalkan kecepatan putar dari roda gigi pertama sekian, kemudian diketahui masing-masing roda gigi di N1 N2, maka bisa diperoleh ini kecepatan putar dari roda gigi kedua itu di mana? Tinggal di sini saja ya. Tinggal dicari saja. Berarti omega 2 sama dengan N1 dikalikan omega 1 per N2. Nanti bisa diperoleh nilai dari kecepatan sudut omega 2 nya berapa. Atau kalau misalkan dihubungkan dengan torsinya, nanti bisa menjadi T1 dikalikan omega 1 sama dengan T2 dikalikan omega 2 ya. Ini konversi antara torsi dengan kecepatan sudut dari sebuah omega. Begitu pula kalau misalkan dihubungkan dengan momen inersia juga bisa diperoleh ya. Di sini momen inersianya J2 omega 2 dot sama dengan J2 N omega 1 dot ya. Sehingga di sini bisa diperoleh perbandingan dan memperoleh hubungan antara roda gigi 1 dengan roda gigi 2 ya, terhadap perubahan kecepatan sudut, torsinya, dan juga momen inersia itu berapa. Jikalau misalkan salah satu dari roda gigi diketahui nominal kecepatan sudut, momen inersia, jari-jari, dan juga jumlah roda giginya, maka di roda gigi berikutnya akan diketahui, sehingga konversi dari sebuah roda gigi tersebut itu bisa diperoleh nilai itu berapa. Bagi contoh misalkan dalam roda gigi yang digunakan dalam sepeda ataupun dalam mesin-mesin yang lain secara desain gitu, kalau misalkan pengen menghasilkan torsi yang lebih besar, maka berapa jumlah roda giginya, berapa kecepatan sudutnya. Nah, kurang lebih dari hubungan persamaan matematis ini nanti bisa dirancang untuk bisa memperoleh nilai yang sesuai dengan karakteristik sistem roda gigi yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah sistem mekanik, cuma untuk mengungkit ya. Misalkan suatu gaya F1 diberikan pada sebuah batang, berarti ini ada batang, kemudian diberikan gaya F1 arahnya ke X1 ke bawah lah, dimana batang ini mempunyai panjang L dan mempunyai massa itu. Dari batang ini juga akan diberikan gaya sebesar F2 ya. Untuk sistem persamaan seperti ini, maka persamaan dinamisnya F2, berapa nilai F2 nya, berarti ini di tengah-tengah ya, dicepit di tengah-tengah sepanjang L. Di sini nanti ada dari titik penjepit ini dengan F2 sepanjang M ya. Kalau misalkan diberi gaya F1 sejauh X1, berapa gaya yang terbentuk di F2. Nah, persamaan dinamiknya nanti F2 nya bisa dihitung dari perbandingan antara panjang masing-masing batang tersebut, L dibagi M dikalikan nilai F1 seperti itu persamaan dinamikanya. Sehingga kalau misalkan
di sini pengen mengerti F2, ya tinggal dihitung saja jarak antara L dengan M itu berapa masing-masingnya. Selanjutnya adalah misalkan ingin mencari nilai dari berapa simpangan dari gayanya yang terdapat dalam F2, atau di sini persamaan matematisnya berapa nilai X2-nya, panjangnya berapa. Maka X2T sama dengan M per L dikalikan X1. Ya, berarti di F1 itu kan perubahan jaraknya itu terlihat berapa. Misalkan ditekan ke bawah, simpangannya itu berapa, jarak X1 nya berapa. Ya, untuk mengetahui berapa nilai simpangan atau jarak X2 nya ketika ditekan, ya tinggal menggunakan rumus ini, maka akan diperoleh nilai X2. Selanjutnya adalah berkaitan dengan kecepatan. Berapa kecepatannya, V2 nya itu berapa, juga sama, menjadi V2T sama dengan M per L dikalikan V1T. Nanti diperoleh nilai F2 itu berapa untuk kecepatannya. Untuk percepatannya juga sama ya, A2 percepatan di sini ketika ditekan itu kan akan bergerak di sini. Perubahan kecepatannya atau percepatan berapa, A2T sama dengan M per L dikalikan A1T. Itu cara untuk mempermudahnya. Sistem mekanik untuk damper, ya. Ini juga terbagi menjadi dua, yaitu nanti berupa translasi. Sistem damper di sini itu nanti, ya, di sini ada sebuah mekanisme damper di mana di dalam ruangan di sini itu terdapat fluida atau cairan, ataupun juga bisa berupa gas. Ya, nanti ya, ini sistem damper biasanya sering banyak digunakan untuk kendaraan seperti itu, selain sistem bekas atau biasanya menyatu antara damper dengan bekas. Ya, berarti nanti di sini akan tertekan ke bawah. Ya. Nah, di sini nilainya F-nya adalah nilai F gayanya. Kemudian simpangannya adalah X dan Y. Ya, X dan Y. Maka persamaan dinamisnya adalah Ft sama dengan B, di mana B itu adalah konstanta dari damper. Berarti damper itu pasti nanti punya nilai konstanta itu berapa. B dikalikan dxt per dt. Dxt per dt itu kan kecepatan. Ya, kecepatannya itu berapa? Berarti perubahan kecepatan di sini ini kan nanti arahnya naik turun seperti itu. Itu nanti akan bernilai berapa. Begitu pula untuk sistem translasi, rotasi untuk sistem damper, ya. Dikarenakan rotasi itu adalah perubahannya adalah perubahan theta, ya, kemudian gayanya adalah berupa torsi, maka B dikalikan d theta t per dt. Dalam hal ini d theta t per dt adalah perubahan sudut dari sistem damper ini berapa. Ya, kemudian misalkan contoh translasi pada akselerometer, berarti ini ada sebuah ini ya, kombinasi antara damper kemudian suspensi, ya, tersusun rupa dalam bentuk kendaraan seperti ini. Berarti di sini ada sebuah massa, kemudian ada suspensi dan damper, diberikan di sini nanti sebuah gaya sepanjang X, kemudian ada perpindahan sepanjang YT. Nah, untuk bisa memodelkan bentuk seperti ini, maka pertama adalah menggunakan hukum Newton kedua, sigma V sama dengan M dikalikan A, atau M dikalikan A sama dengan sigma V. Yang terdapat di dalam gaya-gaya yang terdapat dalam sistem ini, pertama adalah M dikalikan A. M-nya itu sendiri adalah massa di sini. Kemudian A itu kan percepatan. Percepatan itu kan merupakan turunan kedua dari sebuah posisi. Di sini posisinya berarti adalah Y. Ya. Berarti pada saat ini diberikan gaya X ke arah sini, maka nanti kan terjadi perubahan. Perubahan itu disebut sebagai percepatan, perubahan kecepatan. Kemudian di sini ada sigma V, gaya apa saja yang terdapat di dalam sistem ini, ya. Pertama itu ada damper B, ya, minus B. Mengapa minus? Karena arahnya berlawanan dengan arah dari
Y ini ya. Kalau X arahnya ke sini ya, Y nya itu nanti arahnya ke sana, sehingga di sini adalah min B dikalikan FF sama dengan M dikalikan A ya. Di sini berarti nanti ada B dikalikan DY per DT ya, DY per DT percepatannya. Kemudian selain ada nilai dari Y, ada berupa U ya. U itu adalah inputnya. Di sini juga bisa disimbolkan dalam bentuk X ya. Maka min B dikalikan minus DU per DT ya. Kemudian selain ada gaya itu, ada gaya apa? Yaitu di sisi pegasnya ya. Pegasnya adalah min K dikalikan perubahan antara input dengan output atau output dengan input, yaitu Y minus U. Kemudian dipindah, setelah sudah jadi seperti ini diuraikan satu persatu, pindah ruas. Di sini semuanya yang sebelah sini pindah ke kiri menjadi persamaan seperti ini ya. Kemudian bentuk persamaan ini ditransformasi Laplace-kan. Hasil transformasi Laplace-nya menjadi Laplace dari M D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan M dikalikan S2Y S minus SY dikalikan SY0 minus Y dot min 0 ya. Disederhanakan ya, disederhanakan nilainya. Ini untuk M nya, kemudian ini untuk nilai B nya, berarti satu persatu. Ini ditransformasi Laplace, ini transformasi Laplace, kemudian ini transformasi Laplace, ini juga ditransformasi Laplace, ini transformasi Laplace. Nah, di dalam persamaan ini itu masih terdapat nilai persamaan diferensial, yaitu yang membutuhkan nilai initial condition yang Y0, Y.0, U0 dan lain sebagainya. Makanya nanti dibuat initial conditionnya adalah pada nilai 0, pada titik kerja pada nilai sama dengan 0. Maka nilai yang Y0, Y.0 dimasukkan nilai 0 semuanya, sehingga nanti akan diperoleh persamaan transfer functionnya yang lebih sederhana menjadi ms kuadrat plus bs plus k dikalikan ys sama dengan ps plus k dikalikan us ya. Ini tinggal pindah ruas saja, us nya ke bawah, ininya ke bawah juga. Maka bentuk persamaan untuk sistem ini, persamaan transfer functionnya menjadi lebih mudah. Dalam hal ini adalah ps plus k per ms kuadrat plus bs plus k, di mana nilai B dan K itu adalah konstanta, M juga berupa nilai variabel, sehingga nanti bisa tinggal dimasukkan. Bentuknya di sini adalah bentuk transfer function ya, dengan order 2 karena di sini pangkat koefisiennya adalah 2 ya. Dari sini nanti akan diperoleh berapa persamaan transfer function yang lebih sederhana. Audio Jungle.